Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Febriani dengan NIM 25020101017 dari program studi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir mata kuliah pengantar bisnis dengan judul usaha kuliner ayam gludak. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang usaha, produk yang ditawarkan, target konsumen, strategi pemasaran, modal awal, perkiraan keuntungan, cara menjalankan bisnis, risiko dan solusinya, serta kesimpulan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang usaha. Usaha kuliner merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan karena makanan merupakan kebutuhan sehari-hari. Saya memilih ayam goreng sebagai produk karena makanan ini banyak diminati oleh berbagai kalangan. Ayam gludak menawarkan ayam goreng dengan sambal khas dan beberapa pilihan tingkat kepedasan, sehingga konsumen dapat memilih tingkat kepedasan sesuai dengan selera mereka. Selanjutnya adalah profil bisnis. Ayam gludak merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan menu utama ayam goreng dan sambal khas. Konsep usaha ini adalah menyediakan makanan yang enak dan sesuai dengan selera konsumen, memiliki cita rasa pedas yang khas, harga yang terjangkau, serta praktis untuk dinikmati. Untuk produk yang ditawarkan, ayam gludak memiliki beberapa pilihan menu. Yang pertama adalah ayam gludak original, kemudian ayam gludak dengan telur, selanjutnya ayam paket, ayam gludak komplit. Konsumen juga dapat memilih tingkat kepedasan mulai dari level 0 sampai level 5. Selain itu, tersedia juga minuman dan menu tambahan. Target konsumen dari usaha ayam gludak cukup luas. Targetnya adalah masyarakat di sekitar lokasi usaha, terutama orang-orang yang menyukai makanan pedas. Selain itu, usaha ini juga menargetkan karyawan serta pelajar dan mahasiswa dengan harga yang terjangkau dan makanan yang praktis. Ayam gludak diharapkan dapat menjadi pilihan untuk makanan sehari-hari. Alasan saya memilih bisnis ayam gludak adalah karena ayam goreng merupakan makanan yang cukup dikenal dan disukai oleh banyak orang. Selain itu, makanan dengan cita rasa pedas memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Bahan-bahan yang digunakan juga mudah ditemukan. Oleh karena itu, usaha ini dapat dimulai dari skala kecil terlebih dahulu dan kemudian dikembangkan secara bertahap. Selanjutnya adalah target dan analisis pasar. Target utama ayam gludak adalah remaja hingga orang dewasa yang membutuhkan makanan praktis dengan harga yang terjangkau. Lokasi usaha dapat dipilih di sekitar kampus, tempat kos, perkantoran, atau kawasan pemukiman. Untuk mengetahui minat calon konsumen dapat dilakukan survei sederhana, misalnya mengenai kesukaan konsumen terhadap ayam goreng pedas, tingkat kepedasan yang disukai, dan harga yang dianggap sesuai. Dengan melakukan survei tersebut, usaha dapat menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen. Untuk memperkenalkan ayam gludak kepada konsumen, strategi pemasaran akan dilakukan melalui media sosial. Media yang digunakan antara lain WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Promosi juga dapat dilakukan dengan membuat foto dan video produk yang menarik pada saat
bukaan usaha dapat diberikan promosi, pembukaan, dan paket hemat. Selain itu, usaha juga menyediakan layanan pesan antar. Dengan memanfaatkan media sosial ayam gludak, diharapkan dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Untuk memulai usaha ayam gludak diperkirakan membutuhkan modal awal sekitar Rp7.500.000. Modal tersebut digunakan untuk beberapa kebutuhan. Peralatan memasak sebesar Rp3.000.000, kemudian bahan baku awal sebesar Rp1.500.000, untuk kemasan sebesar Rp750.000. Selanjutnya promosi sebesar Rp500.000 dan dana cadangan sebesar Rp1.750.000. Jumlah tersebut merupakan perkiraan awal dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan usaha. Selanjutnya adalah harga produk dan perkiraan keuntungan. Untuk ayam gludak original, harga yang direncanakan adalah Rp15.000. Ayam gludak dengan telur sebesar Rp18.000, sedangkan ayam gludak komplit sebesar Rp20.000. Jika rata-rata pengeluaran mencapai 30 porsi per hari dengan harga rata-rata Rp15.000 dan usaha beroperasi selama 26 hari dalam 1 bulan, maka perkiraan omset mencapai Rp11.700.000 per bulan. Setelah dikurangi perkiraan biaya operasional, laba yang diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp2.680.000 per bulan. Dalam menjalankan bisnis ayam gludak terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan. Pertama, menyiapkan bahan baku, kemudian mengelola ayam dan membuat sambal. Kebersihan juga harus dijaga selama proses produksi. Setelah makanan siap, makanan dikemas dengan baik. Pembelian dapat dilakukan secara langsung maupun secara offline. Selain itu, pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dengan baik. Terakhir, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha dan memperbaiki kekurangan yang ada. Dalam menjalankan bisnis tentunya terdapat beberapa risiko. Risiko pertama adalah harga bahan baku yang meningkat. Solusinya adalah mencari pemasok dengan harga yang lebih sesuai. Risiko kedua adalah banyaknya pesaing. Untuk mengatasinya, ayam gludak harus menjaga kualitas rasa dan menjadikan sambal sebagai salah satu ciri khas. Risiko berikutnya adalah penjualan yang belum sesuai target. Solusinya adalah meningkatkan promosi serta memberikan paket atau promo yang menarik. Kemudian terdapat risiko bahan makanan tersisa. Untuk mengatasinya, jumlah produksi perlu disesuaikan dengan perkiraan jumlah pembeli. Sebagai kesimpulan, ayam gludak merupakan ide usaha kuliner yang dapat dimulai dari skala kecil dan dikembangkan secara bertahap. Produk ayam goreng dengan sambal khas, pilihan tingkat kepedasan, serta harga yang terjangkau menjadi keunggulan yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Dengan pengelolaan yang baik, promosi yang tepat, dan tetap menjaga kualitas produk, ayam gludak memiliki peluang untuk berkembang menjadi usaha yang menguntungkan. Demikian presentasi ujian akhir semester pengantar bisnis mengenai usulan usaha ayam gludak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.